Puji Tuhan. Shalom semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya yakin hari ini kita semua hidup di dalam kemenangan. Oleh karena sepanjang minggu ini Allah sudah memelihara hidup kita, menjaga kita, menopang kita, dan memberi kekuatan kepada kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sediakan hatimu dan seluruh hidupmu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pagi ini kami datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Oleh karena kami boleh beribadah kepada Engkau bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan akan mencurahkan segala berkat yang terbaik di dalam ibadah hari ini. Berikan kami semua kuasa pengurapan Roh Kudus. Sehingga hari ini kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat penyembahan kami, lewat pujian kami, lewat seluruh kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang besar itu hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sembah dan puji Dia dengan segenap hati saudara. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Menyembuhkan saudara dan saya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kemenangan
Satukan dia di dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang dahsyat, Allah yang memulihkan hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Amin. Pemulihan terjadi di sini. Oh, amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita kembali bersama-sama untuk ibadah minggu ini. Untuk itu mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah nutrisi bagi rohani setiap saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur di hadapan Engkau, di mana Engkau yang sudah menganugerahkan segala yang baik dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami percaya bahwa di dalam rencana dan rancangan Tuhan, kami semua ada di dalam hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Dan untuk itu kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami kembali menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami umat Tuhan, dan hamba-Mu juga boleh diperlengkapi dengan segala hikmat marifat dari Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan,
lawat kami oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita segera mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Pikiran saya dan saudara boleh diarahkan, difokuskan kepada kebenaran-kebenaran firman Allah yang menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan apapun di dalam hidup saya dan saudara pada hari ini. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan, satu tema yaitu terlelap di tengah badai. Badai dalam tanda kutip. Bapak Ibu yang saya kasihi, tentu kita pernah mendengarkan kalimat yang berkata seperti ini, atau kalimat yang sering kita dengar seperti ini. Wah, saya sudah 2 hari tidak bisa tidur. Wah, saya sudah 3 hari tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin yang dimaksud adalah tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau mungkin memang benar-benar tidak bisa tidur. Tapi apapun juga maksudnya, ini adalah sebuah fakta bahwa memang ada gangguan tidur. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa tidur. Tetapi akhir-akhir ini ketakutan, tekanan seseorang bisa menjadi penyebab tidak bisa tidur dengan nyenyak. Atau mungkin kebimbangan-kebimbangan menjadi salah satu faktor penyebab seseorang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa tidur dengan nyenyak, bisa di antaranya kebimbangan, ketakutan, orang kaya akan adanya pencurian, perampokan, dan penculikan. Ketakutan penguasa akan adanya usaha pelengseran dalam tanda kutip atas dirinya. Ketakutan pengusaha akan kebangkrutan usahanya. Itu bisa menjadi faktor-faktor seseorang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketakutan masyarakat akan adanya teror. Teror di mana-mana. Tekanan ekonomi yang menimpa orang miskin. Kebimbangan orang-orang sederhana akan masa depan hidupnya. Dan masih banyak yang lainnya, yang semuanya itu menjadi musuh-musuh, ya, dalam tanda kutip, sekali lagi, yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa tidur. Apalagi di 1,5 tahun terakhir ini adanya pandemi COVID-19.
COVID-19 atau virus Corona 19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diakui atau tidak, semua level kehidupan di tengah-tengah masyarakat terganggu dan tidak sedikit di antaranya tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sosok yang diungkapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh bertolak belakang. Di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupannya, justru sosok atau pribadi ini bisa terlelap di tengah badai yang menghantam, yang menerpa kehidupannya. Untuk itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga. Apa rahasianya sehingga sosok ini, pribadi ini terlelap di tengah badai? Artinya dia dapat tidur dengan nyenyak, tidur dalam damai sejahtera. Mari kita baca Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai pada ayat yang ke-9. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, 3 hal yang ingin saya share, ingin saya bagikan kepada kita semua. Apa yang menjadi rahasia seorang yang bernama Daud terlelap di tengah badai? Artinya dia bisa tidur dengan nyenyak di tengah gelombang badai, di tengah terpaan badai yang terjadi dan menerjang kehidupan dia. Saudara-saudara, yang pertama kita belajar yaitu bahwa Raja Daud memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada alasan-alasan yang mendasar di dalam kebenaran ini, saudara-saudara. Kita tahu Daud itu tidak selalu menghadapi hal-hal yang baik. Dia menghadapi juga masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan di dalam perikop ini secara khusus sebenarnya adalah dilatar belakangi yaitu Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya.
Absalom ini adalah anak kandung dari Raja Daud. Dan Absalom ini memberontak, ingin melengsarkan ayahnya dari kedudukan sebagai raja atas Israel. Tentu ini sebuah pergumulan atau badai yang menerpa kehidupan seorang yang bernama Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan tadi terungkap secara gamblang bahwa dia sedang menghadapi sebuah masalah besar, sebuah pergumulan, sebuah keadaan yang membuat dia secara manusia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, perhatikan tadi di dalam ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Saudara-saudara, bahkan yang lebih ironis lagi, bahwa Daud juga dilecehkan akan imannya, dilecehkan akan pengharapannya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara bisa lihat ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara-saudara, ini semua bagian-bagian yang menekan jiwa, menekan perasaan, menekan kehidupan Daud secara keseluruhan. Namun Alkitab mengatakan, saudara-saudara, di dalam ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara-saudara, apa yang menjadi rahasianya? Kembali yang pertama tadi, keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Saudara-saudara, kita perlu memperbaharui cara sikap kita memandang, menilai sebuah masalah. Dan sekaligus kita juga perlu membangun keyakinan kita akan Allah yang menjadi sumber pengharapan kita, yang menjadi sumber damai sejahtera kita, yang menjadi sumber kekuatan setiap saya dan saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi, saya tidak tahu hal-hal apa yang tengah membuat saudara terganggu atau tertekan atau sedang mengalami badai kehidupan yang nyata hari-hari ini. Namun mari kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. Dia memiliki keyakinan akan Allah, di mana keyakinan akan Allah di dalam dirinya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat diandalkan, bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan yang terjadi di dalam dunia ini atau yang sedang menimpa kehidupan saya dan saudara sekalian. Daud adalah manusia biasa dan hidupnya pun dipenuhi dengan masalah. Masalah yang sering menimpa Daud adalah orang-orang yang memusuhinya, yang melecehkan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hatinya Daud yang terdalam tentu ada kepedihan-kepedihan, ada perasaan-perasaan yang terluka begitu rupa karena imannya pun juga dilecehkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dilecehkan oleh siapa? Musuh-musuhnya. Dilecehkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang akan memberontak terhadap dia, termasuk Absalom
dan kroni-kroninya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita, keyakinan Daud akan Allah adalah Allah yang dapat diandalkan, menyebabkan Daud dapat tidur dengan nyenyak. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang patut kita renungkan sejenak dalam bagian ini, di dalam ayatnya yang keempat, saudara-saudara, dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Daud memiliki komitmen, memiliki semacam penyerahan diri secara total kepada Allah. Seolah-olah dia berkata, aku tidak peduli dengan segala apapun yang terjadi di sekitarku, asal Engkau ada bersamaku. Asal Engkau Tuhan ada di pihakku, dan aku berpihak kepada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam satu peristiwa, Daud pernah menghadapi bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini menjagokan seseorang yang berperawakan tinggi besar dan ahli di dalam perang, ahli di dalam menggunakan tombak untuk melawan musuh-musuhnya. Saudara-saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memberikan semacam contoh teladan bagi kita. Walaupun memang Daud hidup di zaman yang berbeda dengan kita, tetapi nilai-nilai penyerahan dirinya, nilai-nilai di mana dia mengandalkan Tuhan, itu patut menjadi contoh, patut menjadi teladan bagi saya dan saudara. Mari kita coba perhatikan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45. Saudara perhatikan di sana. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, orang Filistin itu, dia mengatakan seperti ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia mengatakan, saudara-saudara, di bagian ini, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara, di poin yang kedua ini kita bisa memperhatikan bahwa Daud sudah terbiasa. Dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, memiliki keyakinan dan secara totalitas dia mengandalkan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika Daud mengandalkan Tuhan, dia berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Allah turut bekerja. Allah turut mendatangkan damai sejahtera. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara, di dalam bagian ini. Hal yang kedua, bahwa sekali lagi, mengapa Daud bisa tidur nyenyak atau terlelap di tengah badai? Karena dia memiliki satu komitmen penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dia seolah-olah berkata demikian,
apapun yang terjadi, apapun yang menerpa, apapun yang menerjang kehidupanku, yang penting Tuhan ada di pihakku dan aku di pihak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang ketiga yang menyebabkan Daud bisa terlelap di tengah badai. Yang ketiga adalah kerendahan hatinya. Dan sekaligus dia meyakini bahwa kasih setia Tuhan adalah kasih setia untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia menyerukan kepada Tuhan apa yang menjadi gejolak, apapun yang ada terhadap apa yang sedang dia hadapi di dalam hidupnya. Ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Saudara-saudara, Daud memiliki kerendahan hati. Walaupun dia punya banyak reputasi, keberhasilan, tetapi dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi lupa akan Allah. Dia terus menyerukan segala sesuatu kepada Allah, karena dia tahu Allah tidak akan pernah mengecewakan. Jawaban Tuhan selalu datang tepat waktu. Waktunya Tuhan, bukan menurut kita. Bagian Daud adalah selalu berseru. Di dalam segala kerendahan hati dia datang kepada Allah. Dia memohon pertolongan kepada Allah. Dia memohon anugerah. Dia memohon kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, Allah yang kepadanya kita berdoa, Allah yang kepadanya kita berseru-seru, adalah Allah yang mendengarkan segala doa kita. Seruan demi seruan kita. Namun ingat sekali lagi, di dalam seruan kita kepada Tuhan, tentu kita tidak memaksa apa yang menjadi keinginan kita. Namun di dalam seruan itu kita mempercayakan, biarlah Allah yang berdaulat itu, biarlah Allah pemilik waktu dan kehidupan itu, yang memberikan pertolongan secara tepat waktu di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati dia berharap dan berharap kepada kasih karunia Allah. Di dalam bagian ini saudara-saudara tersirat juga bahwa di dalamnya Daud bersyukur kepada Allah yang memegang kendali. Daud menyadari bahwa iman dan pengaturan waktu akan Allah adalah jawaban bagi segala pertanyaan-pertanyaan tentang apapun yang mungkin ada di dalam hati saya dan saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini boleh kiranya memberikan semangat lagi kepada kita, dorongan lagi kepada kita. Di masa-masa sulit yang seperti ini memang tidak ada pilihan lain selain kita belajar seperti Daud. Dia membangun keyakinannya
bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan di dalam segala situasi. Yang kedua, saudara-saudara, dia memiliki komitmen untuk berserah total kepada Tuhan, sumber dari segala damai sejahtera. Dan yang ketiga, ketulusan hatinya Daud untuk selalu berseru-seru kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu berdaulat atas hidupnya dan mempercayakan segala sesuatunya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya dan mengaruniakan ketenangan, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap saya dan saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, baru saja kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memberkati. Engkau lebih lanjut berkata-kata di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan terus mencerahi setiap pikiran-pikiran kami. Hamba-Mu tidak tahu hal-hal apa yang menyebabkan mungkin di antara kami hari-hari ini menjadi susah, menjadi sulit untuk tidur atau melewati hari-hari kami dengan damai. Tetapi melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini, biarlah kami semua mengalami pertolongan-pertolongan itu. Kami mau tetap aman dan damai di dalam Tuhan. Kami mau tetap di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Meteraikan firman-Mu dan berkati kami, umat yang sungguh-sungguh menaruh firman-Mu di dalam hati kami, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau setia mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sekarang ini, sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu, terimalah dengan iman segala berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan karya Roh Kudus menyertai setiap saya dan saudara, menopang, menjagai, memberkati setiap keluarga, setiap masuk keluarmu, setiap apa yang engkau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian juga pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh dan semakin diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.